Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini kami akan mempresentasikan final project dari mata kuliah desain sistem embedded yang diampu oleh Ibu Ulin Halatifah dengan judul Kendali Kecepatan Sudut Motor DC menggunakan kontrol PID. Dengan anggota saya sendiri Nur Aziz Prasetyo, lalu yang kedua ada Muhammad Reza Aditya, yang ketiga ada Muhammad Rizky Eprian. Next, Reza. Diagram blok motor DC. Nah, ini merupakan diagram blok sistem dari kendali kecepatan sudut motor DC. Terdapat 3 bagian, yaitu masukan, pemproses, dan keluaran. Sensor rotary encoder sebagai masukan. Pemprosesnya ada Arduino, motor driver L298N untuk mengontrol kecepatan dan arah putaran, dan keluarannya dalam motor DC. Dan serial monitor atau serial plotter pada Arduino IDE untuk monitoring grafik. Next, sekarang aja. Nah, selanjutnya ada skema pengkabalan rangkaian. Konfigurasi pin input dan pin output dapat dilihat pada gambar pada slide presentasi ini. Sensor encoder terhubung dengan pin 2 dan pin 3. Kedua pin tersebut memiliki fitur counter untuk menghitung pulsa, sinyal pulsa. Nah, driver motor terhubung dengan pin 6, 7, dan 8. Pin 6 fungsinya itu untuk mengatur kecepatan sudut motor dengan fitur pulse width modulation atau PWM. Nah, pada saat yang sama, pin 7 dan 8 berfungsi untuk mengatur arah putaran motor melalui fitur H-bridge. Nah, sumber tegangan itu diperoleh dari adaptor dengan tegangan sebesar 12 volt. Sensor encoder juga membutuhkan tegangan sebesar 3,3 volt yang didapat dari sistem minimum Arduino Uno. Nah, di driver motor L298 itu membutuhkan sumber tegangan juga sebesar 5 volt dan 12 volt. Nah, pada motor driver tegangan 5 volt itu berfungsi sebagai sumber tegangan rangkaian elektronik, sedangkan yang tegangan 12 volt itu sebagai sumber tegangan motor DC. Ini sekarang aja. Nah, selanjutnya itu ada diagram blok kendali PID. Pengendali PID ini memiliki fungsi untuk mengendalikan sistem agar mencapai nilai yang diinginkan, yaitu fungsinya itu memperbaiki respon sistem. Sedangkan itu ada set point. Set point adalah nilai yang diharapkan dan kita inginkan kecepatan mencapai stabil di nilai tersebut. Nah, pengendali PID ini juga menggunakan sistem closed loop karena kita menggunakan umpan balik, yaitu sensor encoder untuk membandingkan dengan set point tersebut. Jadi persamaan pengendali PID itu ada pengendali proporsional, integral, dan derivatif, yang dimana errornya adalah hasil pembanding dari set point dikurangi PV atau nilai yang saat ini. Nah, dalam uji coba kali ini kita menangkapkan set point-nya itu sebesar 100 rpm. PV ini adalah kecepatan sudut yang berasal dari sensor encoder. Nah, nilai error ini akan digunakan sebagai inputan dari pengendali PID. Kemungkinan pengendali PID akan menghitung kemudian dikirim ke sistem, yaitu motor DC dan motor driver. Lalu keluaran dari motor DC adalah kecepatan sudut dan dibaca oleh sensor encoder, kemudian dibandingkan kembali dengan set point. Didapat nilai error dikirim ke pengendali PID dan proses ini akan berjalan secara terus-menerus atau looping. Next, aja. Nah, sehingga pengendali PID itu ada 3, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Simpelnya pengendali proporsional ini artinya penguat, karena pengendali proporsional akan mengalihkan nilai error dengan suatu parameter yang dinamakan dengan KP, sehingga nilainya akan semakin membesar jika nilai errornya positif. Jika nilai errornya positif, maka akan semakin positif. Nah, jika nilai errornya negatif, maka akan semakin negatif. Jadi artinya pengendali proporsional adalah penguat.
pengendali selanjutnya adalah pengendali integral. Simpelnya pengendali integral adalah total error. Jadi semua nilai error akan dijumlahkan dari nilai error pertama, kedua, ketiga, sampai nilai error yang saat ini akan ditotalkan semuanya, lalu dikalikan dengan parameter KP. Selanjutnya ada pengendali PI, pengendali derivatif. Simpelnya pengendali derivatif ini adalah selisih nilai error. Jadi nilai error yang sekarang dikurangi dengan nilai error sekarang dikurangi dengan nilai error sebelumnya, dihitung selisihnya. Next, Kang Reja. Rumus mencari kecepatan sudut putaran atau RPM. Nah, kecepatan sudut atau RPM adalah revolution per menit atau revolusi putaran per menit ya bahasa Indonesianya, yang dihitung menggunakan encoder yang dipasang di ujung motor DC, sehingga perhitungan dapat dituliskan sebagai R per T. Nah, R itu adalah jumlah rotasi dan T itu adalah waktu sampel. Karena waktu itu menangkap jumlah pulsa yang menggunakan motor DC, maka jumlah pulsa dalam waktu sampel atau P kecil perlu kita konversi menjadi satuan putaran. Untuk mendapatkan nilai R, tipe motor DC yang kami gunakan itu tipe CGA 25370 yang dimana membutuhkan nilai pulsa sebesar 100 untuk membentuk satu putaran penuh. Maka dari itu, rumus untuk jumlah putaran atau R adalah P per PR, di mana P adalah total pulsa dalam kurun waktu persempelan dan PR adalah total pulsa dalam satu putaran atau siklus. Sedangkan T, kita telah menentukan waktu sampelnya itu sebesar 100 ms, maka dari itu kita perlu konversikan waktu sampel dari ms menjadi menit. Sehingga T rumusnya adalah TS atau waktu sampelnya itu 100 dibagi 1000 kali 6. 1000 itu untuk konversi ms ke detik dan 60 itu untuk konversi detik ke menit. Sehingga didapatkan rumus 6 kali P. P-nya itu adalah total pulsa dalam waktu satu putaran. Next aja. Nah, ini implementasinya dalam kode Arduino Uno ya. Nah, kotak warna oranye di atas merupakan program untuk encodernya. Di sana tertulis rising, yang artinya apabila ada perubahan dari low ke high pada sinyal encoder, maka dia akan menjalankan fungsi update encoder yang di kotak oranye bawah, yang dimana yang artinya itu menghitung perubahan tersebut dan memasukkan pada variabel encoder value. Lalu yang kotak berwarna merah itu yang di sebelah kiri merupakan parameter KP, KI, dan KD-nya. Dan kotak warna merah sebelah kanannya adalah rumus pengendali PID yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Sedangkan kotak yang berwarna hijau di sebelah kanan itu adalah rumus mencari nilai RPM, yaitu nilai pulsa encoder pada satu putaran dikalikan dengan nilai konstan kalibrasi, yaitu 6 yang telah didapatkan pada perhitungan di slide sebelumnya. Nilai konstan kalibrasi ini membuat nilai kecepatan RPM itu sesuai dengan kecepatan RPM yang sebenarnya. Nilai RPM itu menjadi present value nilai saat ini dan dibandingkan dengan nilai set point untuk mendapatkan nilai error. Kemudian nilai error tersebut akan digunakan sebagai inputan kendali PID. Rumus RPM dan PID itu berjalan di dalam perintah if yang ditunjukkan pada kotak berwarna biru, yang di sebelah kanan pada kotak berwarna biru itu artinya jika ada nilai selisih waktu sekarang dengan waktu sebelumnya lebih besar dari interval, maka rumus RPM dan ID tersebut berjalan. Nah, nilai intervalnya adalah 60. 60 adalah nilai yang dibutuhkan untuk motor DC mencapai satu putaran penuh dalam waktu milisekund. Karena kami menggunakan motor DC dengan spesifikasi 1000 RPM, maka jika dihitung satu putaran penuh itu membutuhkan 60 ms. Nah, 60 ms ini berasal dari itu. Jadi artinya
Nah, ini untuk mengecek nilai RPM dan PID setiap 60 ms atau setiap satu putaran. 255 ini di sini merupakan nilai lebar dari pulsa untuk PWM-nya. Nilai PWM pada Arduino maksimum itu adalah 8 bit. Jadi rentang itu adalah 0 sampai dengan 255. Jadi ketika PWM diterapkan pada motor DC, itu berfungsi untuk kontrol kecepatan motor. Makin tinggi ini, maka semakin besar tegangan yang diterapkan ke motor DC, sehingga kecepatan akan meningkat. Semakin kecil nilai ini, maka akan semakin kecil pula tegangan, sehingga kecepatan itu menjadi merendah. Jadi ini kita membatasi nilai PWM-nya agar di antara 0 sampai dengan 255. Nah, untuk pembahasannya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Kang Reza Aditya. Saya silakan. Ya, ini merupakan video pengujian tanpa controller PID dengan nilai masukan PWM yang berbeda-beda. Hasil pengujian ini merupakan hasil percobaan motor DC yang tadi yang ada di video dengan nilai PWM yang berbeda-beda itu tanpa kendali PID. Nah, minimum PWM di sini adalah 50. Dan jika PWM di bawah 50, motor DC tidak dapat berputar dan hanya dapat berdengung. Ini merupakan grafik yang menunjukkan bahwa makin tinggi nilai PWM, maka semakin besar tegangan yang diterapkan ke motor DC sehingga kecepatan RPM meningkat. Nah, semakin kecil nilai ini, maka semakin kecil tegangan sehingga kecepatan merendah. Contohnya ini, kami menerapkan nilai PWM sebesar 50, motor DC tersebut bekerja menghasilkan RPM sebesar 100.
Lalu kami mengubah nilai PWM-nya menjadi 100 dan dia menghasilkan 300 RPM. Nah, ini merupakan video pengujian ketika diterapkannya controller P, controller proporsional. Nah, dari video pengujian controller proporsional ini didapat data yang kita visualisasikan menjadi grafik. Grafik ini terlihat pada slide. Ini merupakan grafik respon sistem kendali proporsional dengan nilai referensi atau set point sebesar 100 RPM. Nah, pada tabel yang di kiri ini, hasil perhitungan respon sistemnya terlihat bahwa semakin tinggi nilai parameter KP dapat mengurangi nilai steady state error. Steady state error ini merupakan perbedaan antara nilai yang diinginkan atau nilai referensi terhadap nilai yang dihasilkan. Respon sistem yang baik diharapkan memiliki steady state error sekecil mungkin. Dan juga semakin tinggi nilai KP, semakin meningkat overshoot. Overshoot ini merupakan nilai simpangan maksimum dari nilai puncak respon. Sistem yang stabil memiliki overshoot yang kecil. Nilai KP semakin besar dapat mengurangi rise time. Rise time ini adalah ukuran waktu yang diukur mulai dari respon T sama dengan 0 sampai dengan respon memotong sumbu steady state yang pertama. Respon sistem yang dianggap baik memiliki rise time yang kecil. Nah, ini video pengujian diterapkannya kendali PI, proporsional integral.
Nah, dari hasil percobaan dari video percobaan tadi didapatkan hasil percobaan pengendali PI. Ini percobaan untuk mencari nilai KI setelah didapat parameter KP. Terlihat pada grafik ini, dengan memberi nilai KI dapat merendahkan bahkan hampir menghilangkan nilai steady state error-nya dan menghasilkan respon sistem yang lebih cepat. Semakin besar nilai KI, semakin kecil nilai rest time, sehingga waktu naik semakin cepat. Tetapi hal ini dapat menyebabkan overshoot dan undershoot yang besar. Sehingga dapat disimpulkan, KI ini dapat mempengaruhi peningkatan overshoot, meningkatkan undershoot, mengurangi rise time, dan mengurangi bahkan hampir menghilangkan nilai steady state error-nya. Nah, ini video pengujian ketika diterapkannya kendali PID. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Rizky Afrian. Ya, dari hasil pengujian kendali PID untuk mencari nilai KI setelah didapat parameter KP dan KI-nya, terlihat pada grafik ini. Dengan memberi nilai KD dapat mengurangi overshoot, tetapi membuat sistem mengalami undershoot. Semakin besar kontrol derivatif, semakin besar nilai undershoot. KD ini dapat juga meningkatkan waktu rise time, tapi dapat juga mengurangi rise time namun itu setelah undershoot muncul. Maka kesimpulannya nilai KD ini dapat mengurangi overshoot, mengurangi rise time, dan meningkatkan undershoot. Next. Kesimpulannya, respons sistem yang baik memiliki karakteristik nilai steady state error sekecil mungkin, nilai rise time sekecil mungkin, nilai overshoot yang tidak begitu besar, dan nilai setting time yang kecil. Maka dari itu, kendali PID dapat memperbaiki respons sistem tersebut dengan catatan mengetahui pengaruh masing-masing parameter KP, KI, KD terhadap respons sistem jika diganti-ganti. Menambahkan parameter KP dapat mempengaruhi berkurangnya steady state error, mengurangi waktu rise time, namun dapat meningkatkan nilai overshoot.
Menambahkan parameter KI dapat mempengaruhi meningkatnya overshoot, meningkatkan undershoot, mengurangi waktu rise time, dan mengurangi bahkan hampir menghilangkan nilai steady state error. Yang ketiga, menambahkan parameter KD dapat mempengaruhi mengurangi overshoot, mengurangi rise time, dan meningkatkan undershoot. Next. Jika sistem yang ingin dibuat patokannya adalah kecepatan putaran sudut, RPM, contohnya, kita ingin motor DC berputar pada kecepatan 200 rotasi per menit, maka butuh banyak waktu untuk mengatur nilai PWM agar sesuai dengan RPM yang kita inginkan. Sedangkan, sistem kami yang menggunakan kendali PID hanya perlu mengatur set point RPM yang diinginkan. Tanpa kendali PID, banyak steady state error, sedangkan jika menggunakan kendali PID, kita hanya perlu mengatur parameter KP, KI, KD untuk mengurangi steady state error tersebut. Jika sistem yang ditentukan ingin mengerti RPM, motor DC tanpa kendali PID memerlukan penyesuaian ulang secara manual, sedangkan kendali PID yang kami rancang hanya perlu mengganti nilai set point-nya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Kalau ada ingin bertanya, silakan di kolom komentar ini. Terima kasih. Dah.